Selamat datang di Manhwa Universe Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas manhwa Disaster Class Hero Return. Di malam minggu, Ligan dan temannya sedang mukbang ayam goreng. Ia diberitahu temannya Hugo bahwa Ligan akan mati besok. Hugo adalah seorang Saint Sagittarius dan mempunyai penglihatan di masa depan. Jadi dia memberitahu penglihatan tersebut ke Ligan. Apa? Oh Taekso, kenapa kau sangat menginginkanku mati? Apakah karena aku habis makan banyak hari ini ya? Kata Ligan. Ligan juga termasuk awaker ke-13. Dan karena ia sangat kuat, jadi para Saint membawanya ke raid. Sudah aku bilang namaku Hugo, bukan Taekso, jawab Hugo. Tenang bro, aku tidak akan mati dengan semudah itu, slow. Aku itu kuat loh, banyak monster yang aku bunuh jika dibandingkan ke-12 Saint sepertimu, kata Ligan. 20 abad yang lalu muncul sebuah disaster tower atau tower demons. Di berbagai dunia, tempat tersebut adalah markas dari para disaster yang kuat dan berbahaya. Pada saat itu manusia jatuh dalam kekacauan dan ketakutan. Namun muncul 12 dewa yang menyebut dirinya sebagai Divine God. Dan mereka memberikan janji akan memberkati manusia dengan kekuatan untuk melawan disaster. Dan mereka memilih 12 awaker yang disebut Saint dan menerima kekuatan darinya. Namun ada keanehan, ternyata muncul awaker ke-13. Orang tersebut tidak menerima berkat apapun dari dewa. Selain itu, awaker ini benar-benar sangat kuat jika dibandingkan dengan 12 awaker lainnya. Dan dia adalah Ligan. Di setiap raid, Ligan selalu membantu dan menyelesaikan tower demons. Terima kasih bro telah membantu raid kali ini, kata Hugo. Ya elah, slow, jangan selalu memujiku. Mending kau belikan aku ayam goreng selama 5 tahun, kata Ligan. Anjir nih orang, gak bosen apa ya makan ayam terus. Namun ada dua awaker yang memanfaatkan situasi kemenangan tersebut. Mereka hanya mementingkan diri sendiri daripada kebaikan semua orang. Hal tersebut memang tidak disukai Ligan dan mencoba memutuskan hubungan sesama awaker agar dia bisa bebas melakukan raid. Akhirnya mereka memasuki boss terakhir di tower tersebut, yaitu Crimson A. Sungguh tekanan energi yang kuat hanya dengan tatapannya saja, kata Ligan. Di dalam pertarungan mereka kocar-kacir karena serangan boss tersebut yang membuat mereka kena mental semua sehingga para awaker menyerah dan lari dari situasi tersebut. Namun tidak dengan Ligan. Bang, saat gue ditinggal raid malah kabur sialan. Ya bukan masalah bagiku, malah ini lebih baik, kata Ligan. Bagaimanapun orang yang mengalahkan bos ini adalah aku, Ligan. Ligan mulai melesat dan nge-solo Crimson A tersebut. Singkat cerita, ia terjatuh dalam lubang jebakan. Di dalam lubang tersebut, ia bertarung tanpa henti. Dan lupa berapa lama ia bertarung hingga badannya hancur. Tunggu saja, aku akan keluar dari sini, dasar bajingan pengkhianat. Setelah 20 tahun bertarung tanpa henti, akhirnya Ligan berhasil membantai semua monster di dalam lubang jebakan tersebut. Lama sekali tidak menyelesaikan ini. Apakah ini sudah berakhir ya? Kata Ligan. Akhirnya Ligan jatuh pingsan dan dibarengi dengan runtuhnya tempat tersebut. Di lain sisi, di berbagai kota banyak yang sudah hancur karena serangan monster. Ketika itu Mas Bagong dan Mas Jimin berlari karena dikejar monster serigala. Sudah aku bilang jangan pergi ke sana, cowok. Bukannya hari ini sudah aman untuk pergi keluar, kata Mas Bagong. Sialan, kita akan dimakan. Akhirnya monster serigala tersebut mengepung mereka untuk jadikan sarapan. Jika saja ada Ligan di sini, pasti akan menyelamatkan kami. Namun dia sudah mati. Namun tiba-tiba terdengar suara ledakan yang dahsyat dari tower demons yang menghancurkan tower tersebut. Di area tower tersebut muncul seseorang yang marah karena telah dikhianati oleh rekannya dan menjebaknya di lubang selama 20 tahun. Ya, orang tersebut adalah Ligan yang kembali dengan aura yang kuat yang menyelimutinya. Akhirnya aku bisa keluar bajingan dan kalian semua akan mati. Hei Min, sepertinya ada manusia yang keluar dari menara tersebut, kata Mas Bagong. Seriusan? Akhirnya Ligan membantai semua monster tersebut yang akan menyerangnya dan menyelamatkan dua kawan tersebut dengan menghancurkan puing-puing yang menimpanya. Anjir nih orang beneran keluar dari tower dan membantai monster. Ini akan jadi berita yang besar jika dilaporkan, kata Jimin. Namun Mas Bagong mengatakan mustahil jika orang tersebut dari sana. Mungkin dia hanya orang yang keluyuran yang tidak sengaja lewat di dekat tower. Namun tiba-tiba datang monster serigala yang lebih besar dari sebelumnya. Hei kalian, cepat larilah dari sini. Serigala tersebut langsung menyemburkan energinya yang kuat ke arah mereka. Namun semua itu tidak berefek ke Ligan. Dia melindungi kami, kata Jimin. Dasar makhluk berbulu sialan. Akhirnya Ligan melesat ke atas dan memberikan pukulannya ke arah serigala tersebut. Dan buak,
Akhirnya monster serigala tersebut mati dengan sekali jotos, yang membuat kedua kawan tersebut bengong. Apa benar-benar berakhir ya? Kata Ligan. Dengan tatapan yang sadis, Ligan mengatakan, "Oi kalian berdua, pergi carikan aku makanan." Kawan tersebut ketar-ketir. Yah, namun semua itu hanya candaan belaka. Oi, dan sekalian belikan aku baju baru ya. Akhirnya Ligan dibawa ke restoran untuk mukbang. Sialan, dia menghabiskan $10.000 dengan 120 porsi, kata Mas Bagong. Oi mbak, nambah 1 porsi lagi ya. Jimin adalah seorang murid dari Awaker, jadi dia bisa merasakan energi dari Ligan. Ketika itu Ligan tidak sengaja melihat dirinya di sendok. Kaca woi, apakah ada kaca di sini? Itu mas, di sebelah sana. Ligan langsung mengecek dirinya dan terkejutlah dia. Tubuhku pulih dan tidak ada bekas luka sekalipun. Dan tanda apa ini di tangan? Tanda tersebut seperti ular dan memberikan energi yang kuat. Dan tiba-tiba dirinya memasuki alam bawah sadar. Dan muncullah notif, Anda mengalami kematian. Anda mencapai hal mustahil. Kemampuan Anda akan dipindahkan ke tubuh baru. Semua achievement akan diubah menjadi XP. Anda menjadi skill zodiak. Dan Anda menggunakan kekuatan Ophiuchus. Seketika itu Ligan melihat ular anaconda dan menyentuhnya dalam bentuk astral. "Masih, kau tidak apa-apa," kata Jimin. Apa kalian melihat ular? Ular? Aku cuma melihat kau kaget setelah melihat cermin. Dan kau berteriak setelah melihat lenganmu, kata Jimin. Ligan coba mengeceknya kembali. Ternyata banyak notif yang muncul. Dan ternyata dia pemilik kursi dewa ke-13, yaitu Ophiuchus, dan memiliki super regeneration yang membuat dirinya cepat pulih. Namun ia terkena penalti sebanyak 50% dari physical ability-nya dengan cooldown 1000 jam. Setelah mengecek semua notif, ia sadar bahwa ia kembali dan bertujuan mencari para Saint yang kabur waktu lalu dan membunuh orang yang menjebaknya di dalam lubang tower. Memikirkan hal ini membuatku jadi bersemangat untuk menyiksa para bajingan itu, kata Ligan. Di lokasi TKP banyak warga dan wartawan yang menyelidiki tempat tersebut. Apakah ini ulah dari murid Awaker? Kata teman tersebut. Apa jangan-jangan ulah Ligan ya? Soalnya ada mayat monster serigala yang susah dikalahkan oleh Awaker. Jangan cepat menyimpulkan, kita selidiki dulu, kata teman tersebut. Di gedung pertemuan, Yang Wei tidak ingin menjelaskan tentang masalah ini ke wartawan. Di mobil ia jengkel karena wartawan selalu mengaitkan masalah tentang Ligan. Jika memang benar dia masih hidup, maka semua akan berakhir. Dia pasti akan memburu kami. Sialan. Ketika itu Ligan meminjam ponsel ke Jimin untuk menelpon seseorang. Di lain sisi, Saint Sagittarius atau Hugo sudah berada di bandara untuk pergi ke suatu tempat. Namun di perjalanan ia ditelepon oleh nomor yang tidak dikenal. Hugo juga masih memikirkan kejadian di tower yang hancur sebelumnya. Dia ingat 20 tahun yang lalu ia mengatakan, "Kau akan mati besok," ke Ligan. Selama dalam raid, Hugo selalu mengikuti arahan Ligan dan bertarung menghabisi kroco-kroco dan berharap ramalan itu salah. Namun ia sadar bahwa Ligan telah mati dan meninggalkan kepala Crimson A yang sudah terpenggal. Dan 12 Saint menyatakan sebagai pahlawan atas kemenangan raid tersebut, termasuk Hugo. Ketika di RS, Hugo didatangi oleh Saint Cancer atau Zhang Loimolen. Ia mengatakan jangan terlalu berharap, Ligan memang telah mati di sana. Jika kau masih ragu, cari saja dia. Tapi berarti Saint cuma tersisa 11. Ketika itu Hugo ditelepon oleh petinggi di Korea bahwa mengenai akan ada telepon yang masuk. Mungkin itu nomor Ligan sesungguhnya. Hal tersebut membuat Hugo tidak percaya dan mengecek HP-nya. Setelah dicek, ternyata 30 panggilan tak terjawab. Akhirnya Hugo menjawab teleponnya ketika berdering lagi dan mendengarnya. "Hei Taeksu, akan ku cari kau dan akan ku bunuh kau." Sontak mendengar suara tersebut, ia panas dingin bahwa memang benar ini suara Ligan. "Sopir, cepat putar kembali ke bandara. Aku mau pulang ke Korea." Baik tuan, kata sopir tersebut. Cih, ternyata dia pura-pura mengabaikan panggilanku ya. "Masih, siapa kau telepon barusan?" kata Jimin. "Nanti juga kau tahu." Memang dunia ini berubah begitu cepat. Ligan baru tahu yang ia pegang saat ini adalah smartphone. Dulu ia memang tidak punya karena memasuki menara itu masih 2005 dan sekarang 2025. Selisih 20 tahun. "Kau juga bisa menggunakan internet dan bisa membaca berita loh," kata Jimin. Setelah mengecek berita terupdate, ia sadar bahwa nama Ligan trending minggu ini karena kejadian hancurnya tower. Dan para netizen banyak pro dan kontra akan kejadian tersebut. Ada yang mengatakan ulah dari Saint dan ulah Ligan itu sendiri. Seketika itu Ligan geram karena ocehan netizen di internet. Siapa yang membunuh bos terakhir itu? Para bajingan itu lari ketakutan bangsat. Aku sendiri nge-solo di pertarungan itu, kata Ligan.
Dan Ligan nge-scroll berita terbaru. Ia membaca bahwa wasiat hartanya malah diberikan ke 12 Saint tersebut. Namun ketika dicek lagi, Ligan senang karena niatnya memberikan harta tersebut ke anak yatim. Akan tetapi harta warisan itu malah diberikan ke 12 Saint, bukan ke anak yatim. Bangsat, akan kubantai mereka semua. Bukannya diberikan ke anak yatim, malah diembat sendiri itu harta, kata Ligan sambil menghancurkan HP milik Jimin. Ketika itu muncul notif. Notif tersebut hanya bisa dilihat oleh Ligan yang memberitahu seseorang sedang mengawasimu. Lantas Ligan keluar untuk mengeceknya, dan ternyata muncul sosok makhluk dari bawahan Dewa Aries, dan muncul notif untuk memberikan persembahan kepadanya. Ketika itu ada pejalan kaki yang mau lewat. Orang tersebut dari kelompok Gemini. Karena Ligan menghalangi jalan orang tersebut, ia mengatakan, "Lihat apa kau bajingan, minggir sana." Sebelumnya Jimin mengatakan untuk tidak terlibat dengan orang tersebut supaya tidak kena masalah. Namun Om gendut tersebut malah mengembuskan nafas udutnya ke muka Ligan. Marah ya? Coba sini pukul, kata orang tersebut. "Masih, kita pergi saja, nanti dia ngompol kalau kemarahin," kata cewek yang di sampingnya. Ketika hendak mau pergi, orang tersebut mengatakan pengecut dan merendahkan nama Ligan. Hal tersebut membuat Mas Ligan naik tensi dan mengatakan, "Oi kecoa jalanan, ya kalian berdua kecoa jalanan." Hal tersebut membuat orang itu emosi dan mendekati Ligan. "Coba katakan sekali lagi." Ligan langsung menyentil di jidatnya dan membuat ia terpental karena sentilannya. Namun cewek tersebut tidak tinggal diam. Ia mencoba menyerang dengan skill sihirnya, namun disentil lagi dan langsung tepar kedua orang tersebut. Kejadian tersebut membuat dua kawan heran karena orang yang dihadapinya adalah kelompok Gemini rank A dan dikalahkan dengan sentilan jari. Ketika itu Ligan mengambil kalung dari orang tersebut. Bukannya ini Divine Relic ya? Kenapa orang ini memiliki item ini? Seharusnya hanya Saint saja yang menggunakan item ini, kata Ligan. Ketika itu Jimin menjelaskan bahwa umat manusia hampir punah karena serangan disaster. Lalu umat manusia bisa bertahan berkat Divine God dan Saint yang terpilih. Tapi karena seluruh dunia tidak bisa dilindungi, cuma 12 orang, akhirnya Saint mengumpulkan orang-orang yang mengikuti mereka dan membentuk Divine Cadre. Dan orang-orang yang mengalami awaken dengan menerima kekuatan dari Saint yang disebut murid Saint. Dan mereka juga diurutkan sesuai peringkat dan kekuatan. Jadi ada persaingan antara mereka untuk mendapatkan hadiah dari Divine God. Jadi itu alasannya dunia berubah ketika aku masih terjebak di tower, kata Ligan. Ketika itu makhluk dari utusan dewa yang disebut Avatar Dewa masih mengawasi Ligan untuk melihat Ligan menghabisi kedua orang dari Gemini tersebut. Makhluk tersebut berharap ada pertumpahan darah sebagai persembahan dan memberikan hadiah jika melakukan hal tersebut. Namun Mas Bago mengatakan, "Masih, sebaiknya kita melakukan apa yang dia minta." "Baiklah jika itu maumu. Aku penasaran kenapa makhluk ini muncul di tempat ini," kata Ligan. Akhirnya Ligan melesat ke atas untuk membantai avatar dari Dewa Aries tersebut. Dengan mudahnya bisa diselesaikan dengan sekali hempasan. "Orang ini sudah pasti bukan orang biasa. Siapa dia sebenarnya?" kata Jimin. "Hei Jimin, orang yang tergeletak itu murid Gemini ya kan?" kata Ligan. "Iya Masih, dia orang yang berpengaruh di negara ini dan pasukan orang elit dari Gemini. Kalau begitu mereka sudah pasti banyak uang ya kan? Kalau dilihat dari outfitnya." Saatnya looting. Setelah looting, Ligan mengantarkan dua kawan tersebut pulang. Dan Ligan juga ikut mampir ke rumah Jimin, sekalian mandi dan pangkas rambut. "Masih, kau nambah ganteng aja kalau dicukur," kata Jimin. "Dulu rambutku rontok karena efek samping dari penggunaan kemampuan dari skill. Jadi selai rambut itu berharga. Wah, akhirnya bisa merapikan rambut juga," kata Ligan. Ketika itu ada nyamuk disaster yang mendekati Ligan dan membunuhnya. Namun datang semakin banyak dan mengganggunya. "Apakah di rumahmu menyimpan sesuatu ya yang bisa menarik perhatian nyamuk ini?" "Sial, sudah jelas ia tertarik pada artefak-artefak sampah ini," kata Ligan. "Sampah katamu? Aku mendapatkan artefak ini dari Saint Gemini." Ketika itu Ligan langsung menghancurkan artefak yang dipegang Jimin. Baunya menyengat sekali, jadi aku hancurkan saja ya," kata Ligan. "Mari kita cek apakah ada barangku di sini. Para Saint bajingan itu masih belum cukup ya dengan mencuri uangku. Dan mereka juga menipu orang-orang dengan artefak KW. Memikirkannya membuatku jadi jengkel, sialan." Ketika itu ada seseorang yang memasuki rumah. Ia adalah Sunjae, pemilik rumah ini, dan kakaknya Jimin. Sunjae sedikit emosi karena banyak kekacauan di rumah. Di lain sisi di istana Aries atau rumah dari Saint Yang Wei,
bahwa diberitahu bawahannya bahwa avatar dewa sebelumnya muncul lalu menghilang tanpa sebab. Hal tersebut membuat Yang Wei bingung siapa yang melakukan sesuatu seperti itu. Karena avatar dewa mungkin tidak ada pernah yang mengusiknya. Yang Wei menyuruh bawahannya untuk segera menyelidikinya, dan dia menanyakan di mana Hugo atau Saint Sagittarius. Dan bawahannya berkata dia sedang melakukan dinas ke Inggris. Namun setelah sampai di bandara, ia langsung pergi ke Korea. Memang benar Hugo adalah sahabat Ligan. Apakah dia bergerak ke Korea karena rumor kembalinya Ligan? Sial. Dan bawahannya mengatakan ada info yang menyerang avatar tersebut. Ia adalah pria ganteng dan rambut acak-acakan. Wow, jadi bukan Ligan ya, kata Yang Wei. Dikira Ligan yang dulu wajahnya masih dipenuhi luka. Walau bukan Ligan, ini menjadi masalah karena para Saint tidak bisa mengalahkan Spider Queen. Hal tersebut membuat posisi Saint terancam karena tidak bisa melindungi para warga. Kalau begitu, siapkan pesawat pribadi. Saatnya kita bergerak ke Korea untuk mengeceknya secara langsung, kata Yang Wei. Malamnya korban dari sentilan Ligan dirawat di RS. Ketika itu kakeknya mengatakan, siapa yang membuat cucuku jadi begini? Oi kamu, jelaskan apa maksudnya ini kepada pria di sampingnya. Orang tersebut mengatakan, inilah alasanku untuk segera bergerak karena situasinya tidak beres. Orang tersebut adalah Templar Gemini kelas S, yaitu Ming Sun Ho. Singkat cerita, Mas Ligan dimarahi oleh Sun Jae karena mengacak-acak kosannya. Sun Jae emosi karena diberitahu Jimin kalau ia membunuh disaster kelas atas dan membuat pingsan Templar Gemini rank A. Sun Jae menanyakan identitas Ligan itu siapa. Sebenarnya kau siapa bajingan? Tanya Sun Jae. Aku Ligan. Hal tersebut membuat Sun Jae naik tensi sehingga mengeluarkan cakra. Kau asal masuk ke rumah orang tanpa izin dan merusak Divine Relic. Ditambah lagi itu, siapa namamu? Kata Sun Jae. Yang membuat Sun Jae mengeluarkan kodamnya dengan aura api biru. Masih, tolong tenanglah. Jangan sampai kau membakar rumah, kata Jimin. Semua skill aktif tersebut mudah dibaca oleh Mas Ligan yang membuat dia terpukau melihat aksi bocah nekat ini. Ketika Sun Jae akan menyerang Ligan, Ligan langsung berada di belakang Sun Jae dan siap untuk menyentil dari belakang. Jangan bermain api berlebihan jika kau mau bakar tempat ini, kata Ligan. Ligan langsung menyentil dan terpentallah Sun Jae sehingga membuat ia langsung tepar. Masih, Sun Jae tidak mati kan? Kata Jimin. Dia baik-baik saja, jawab Ligan dengan muka yang sadis. Ketika itu Ligan mengecek kamar Sun Jae dan ternyata Ligan melihat dirinya sebagai figur berhala dan aksesoris lainnya yang berkaitan dengan Ligan. Apa-apaan ini? Kata Ligan. Masih, dia adalah otaku wibu pemuja Ligan, kata Jimin. Jangan kau sentuh barang-barangku, sialan. Itu paling berharga dari nyawaku sendiri, kata Sun Jae. Namun Ligan mencoba mematahkan kepala figur tersebut karena tidak cocok dengan dirinya. Ia membuat Sun Jae nangis histeris. Keesokannya, berita mengenai korban dari sentilan Ligan mendadak viral di TV. Dan Hugo sadar bahwa ini ulah Ligan. Ketika itu Yusri sedang menawarkan cendol dawet ke Hugo. Namun Hugo mengatakan, enyas saja kau Yang Wei. Ternyata Yusri dikendalikan oleh Yang Wei dari jauh. Sudah lama ya Hugo tidak menghubungimu seperti ini. Katanya kau sudah tahu mengenai Ligan dan pergi ke Korea. Dan lebih baik kau memberitahuku apa yang kau ketahui mengenai Ligan. Ketika itu Yusri langsung sadar dari kendali Yang Wei dan membuat Hugo secepatnya menemui Ligan sebelum yang lain datang. Keesokannya di mall, Sun Jae dan Jimin sedang asik belanja. Dia masih tidak percaya bahwa dia adalah Ligan. Seharusnya Ligan mempunyai karisma yang luar biasa karena dia adalah seorang pahlawan, bukan seperti gelandangan preman yang tidak punya sopan santun, kata Sun Jae. Ketika itu ada pencuri yang memanfaatkan skill larinya yang cepat untuk mencuri di mall. Namun ketika mau kabur, ia malah dicegat Ligan dan memukul perutnya hingga langsung mules. Namun ada orang yang melihat aksi Ligan tersebut. Kau lumayan juga ya untuk menangkap pencuri, itu kata orang tersebut. Ketika itu langsung ada gempa di tempat tersebut yang membuat para warga panik kegirangan. Hal tersebut dimanfaatkan si pencuri untuk kabur. Namun ia malah dimakan oleh disaster yang keluar dari bawah tanah. Disaster tersebut adalah Spider Queen yang akan membantai semua orang di dalam mall.
Ketika itu banyak kericuhan di tempat tersebut dan ada bocah yang akan diserang disaster. Namun seketika itu Ligan menolong orang tersebut dan memukul disaster yang akan menyerangnya. Hede, sepertinya monster ini harus dikasih sentilan lagi ya, kata Ligan. Ligan mengeluarkan kodamnya yang berbentuk ular anaconda. Di lain sisi, Yang Wei diberitahu bahwa muncul disaster di pusat kota yang berada di dalam mall, dan disaster tersebut adalah Spider Queen. Namun Yang Wei tidak yakin bahwa ia bisa membantai Spider Queen sendirian karena ia gagal dalam pertarungan sebelumnya. Di mall, Mas Botak mencoba menyerang disaster tersebut dengan skill ace-nya. Namun serangan tersebut tidak mempan terhadap disaster. Minggir sialan, biar aku saja, kata Ligan. Ligan membawa kaleng minuman untuk melemparnya ke arah disaster untuk menarik perhatian disaster lainnya. Dan Ligan langsung melesat dan membantai semua disaster sambil berkata, "Isi sekali, cok." Ketika itu Ligan mendapatkan notif. Notif tersebut memberitahu bahwa ia mendapatkan XP dan tahta dewanya bertambah. Dan ia mendapatkan item yang memberitahu dengan memakai crafting material yang didapat, Anda dapat menempa skill dan relik dari item tersebut. Tidak kusangka aku mendapatkan item ini, kata Ligan. Semua kejadian tersebut membuat Mas Botak kena mental bahwa orang yang diremehkan itu bisa menangkap pencuri dan bisa mengalahkan disaster dengan semudah itu. Dan Mas Botak sadar bahwa pelaku dari penyerangan tim Gemini adalah Ligan. "Diam bangsat," kata Ligan sambil menggampar Mas Botak. "Bagaimana kau bisa menyadari itu, sialan?" kata Ligan. "Ya mana mungkin tidak sadar, outfit yang kau pakai adalah korban dari orang Gemini dan kau membegalnya serta mengambil badge relik miliknya." Ketika itu Ligan mengecek relik tersebut dan menghancurkan karena merasa jijik dengan Sain. Hal tersebut membuat Mas Botak emosi karena menghancurkan relik yang diberikan oleh Sain. "Ini relik KW goblok, kau mudah aja ditipu oleh mereka," kata Ligan. Ketika itu muncul Spider Queen yang akan menyerang warga. Akan tetapi Ligan langsung melesat kembali ke arah disaster tersebut dan memukulnya. "Enyah kau dasar bajingan," kata Ligan. Ketika itu ada notif dari telepati yang memberitahu semua Templar Gemini untuk keluar dari mall. Orang tersebut adalah Bishop Choi Sung Yuk. Choi Sung Yuk, Choi lagi. Ketemu nama ini terus, Cok. Sung Yuk memberitahu mereka untuk keluar dari tempat tersebut karena tempat itu akan diruntuhkan oleh Saint Yang Wei. Karena disaster tersebut tidak bisa diatasi oleh Yang Wei sendirian, dan Yang Wei berencana untuk mengubur dan menyegel area tersebut bersama disaster serta para warga di dalamnya. Ketika itu Song Yud disuruh untuk membawa Sun Jae untuk kabur dari tempat tersebut. Namun dalam situasi tersebut Mas Botak masih melihat aksi Ligan yang nge-solo disaster di depannya. "Kenapa cuman aku yang kau ajak, sialan? Bagaimana dengan para warga di sini?" kata Sun Jae. Namun Mas Botak mengatakan jika Spider Queen keluar dari tempat ini, maka masyarakat pasti akan mencela dan sudah tidak percaya kepada Divine God yang tidak berhasil membunuh Spider Queen. Maka dari itu kedudukan Saint akan melemah. Jadi solusinya hanya mengubur tempat ini dan menyegelnya berserta para warga. "Kau sudah gila? Mengapa kau begitu tega meninggalkan para warga yang belum dievakuasi? Dan adikku juga ada di sini, sialan. Dasar sampah. Jika kau tidak setuju atas perintah atasan, maka tidak ada cara lain dengan kekerasan," kata Mas Botak. Ketika mereka akan melakukan Beiwan, malah datang Ligan yang menjatuhkan disaster yang telah dikalahkan dan mengenai Mas Botak. "Cepat pergi dari sini, hei kalian, di sini berbahaya," kata Ligan. Namun tiba-tiba Mas Botak bangkit dari teparnya karena kejatuhan disaster. Ia mengatakan, "Baiklah, jika kalau begini, mending aku kabur sendiri saja." Akan tetapi Spider Queen yang sudah berada di belakangnya menangkapnya dan langsung ditelan Mas Botak tersebut. Ketika itu Ligan mengatakan, "Kuatasi semua di sini. Kalian berdua pergi dan selamatkan para warga yang terluka." Ligan mencoba untuk melakukan Beiwan dengan bos Spider Queen tersebut. Di lain sisi Yang Wei sudah tiba di lokasi TKP. Namun tiba-tiba Ligan menghancurkan blokade area di dalam mall tersebut agar terbuka, yang membuat Yang Wei kaget dan heran karena ia melihat aura anaconda keluar. Beberapa saat kemudian para warga berhasil dibawa keluar yang memberitahu ada orang yang berhasil membantai disaster di dalam. Namun Yang Wei tidak percaya hal tersebut sehingga ia mengeceknya secara langsung di dalam.
Ketika di dalam mall, Yang Wei terkaget-kaget. Di depannya ada mayat Spider Queen yang berhasil dibantai seseorang yang tidak dikenal. Dan ketika itu Hugo sudah ada di sana. Dia juga memeriksa apa yang terjadi di daerah tersebut. Namun Yang Wei mengira bahwa Hugo lah yang mengalahkan disaster di dalam mall tersebut atau Spider Queen. Namun tiba-tiba ada suara misterius di belakang Yang Wei. Bagaimana kabarmu, Cok? Ada yang salahkah? Ketika itu langsung Yang Wei kaget melihat Ligan. "Hei, kenapa kau kaget begitu?" kata Ligan. Di lain sisi, Sun Jae dan Jimin sudah berhasil keluar dari mall dan sudah dievakuasi oleh tim medis. Sun Jae masih belum yakin bahwa dia adalah Ligan karena berbeda dari tampilannya yang dulu. Namun ketika itu Hugo datang menjenguk mereka. Sun Jae merasa kesal ke ayahnya. Hugo adalah ayah dari Sun Jae dan Jimin. Ketika itu Hugo menanyakan bagaimana situasi di dalam mall. "Bukannya kalian di dalam mall tersebut?" Namun Sun Jae masih cuek terhadap ayahnya dan tidak bicara. Namun Jimin mengatakan, "Mas Ligan, apakah dia baik-baik saja ya?" Perkataan tersebut membuat Hugo kaget. "Hei, bagaimana kalian mengenali orang tersebut? Apakah kau bersamanya? Dan di mana dia sekarang?" tanya Hugo. "Ya, Jimin sedikit mengejek ayahnya. Jadi nama lainmu adalah Taekse ya? Wahai Saint Sagittarius." Ya, memang kedua anak ini tidak akur terhadap ayahnya karena masalah keluarga. Sekarang Mas Ligan masih berada di dalam dan sudah membantai Spider Queen. "Coba ceritakan lebih detail lagi kejadiannya," tanya Hugo. Ketika itu terdengar suara pertarungan antara Ligan dan Yang Wei. Namun Yang Wei masih belum percaya orang ini adalah dia, walaupun dari fisik jauh berbeda. "Siapa kau sebenarnya, bajingan? Beraninya kau menyamar sebagai orang itu," kata Yang Wei. "Hah? Menyamar katamu? Mana ada yang berani orang yang bercosplay sepertiku," kata Ligan. Ketika itu Ligan langsung memukul Yang Wei sampai terpental dan langsung tepar di tempat. Ligan juga masih menanyakan bagaimana rasanya menikmati harta warisan anak yatim. "Tapi nggak masalah sekarang. Toh kamu akan mati hari ini sebagai hukumannya." Perkataan tersebut membuat Yang Wei panas dingin bahwa ia akan dibunuh oleh orang ini. Namun Yang Wei masih bisa bertahan. "Jika kau memang Ligan, maka akan kutunjukkan kekuatanku di sini," kata Yang Wei. Ketika itu Yang Wei mengeluarkan kodamnya untuk membunuh Ligan. Ketika itu Ligan ditahan untuk dieksekusi dengan tebasan ratusan pedang ke arahnya. Dirasa sudah membunuh Ligan, Yang Wei sedikit senang dan berkata, "Dikira 20 tahun sebelumnya aku cuma tiduran doang apa?" Akan tetapi ada pancaran sinar yang keluar dari celah-celah pedang yang menusuk ke Ligan. Tidak mungkin. Ketika itu semua serangan Yang Wei tidak mempan ke Ligan. Ligan berhasil keluar dan langsung menonjok muka Yang Wei sampai remuk. Bagaimana kau bisa selamat dari ultiku, sialan? Jadi benar kau Ligan sebenarnya," kata Yang Wei. "Otakmu bener tolol ya, kebanyakan makan uang haram. Akhirnya kau sadar juga, sialan. Ya, aku sudah kembali dan saatnya memburu kalian para Saint bajingan." Ketika itu Ligan mendapatkan notif bahwa ia mendapatkan skill baru. "Lihat berkatmu, aku mendapatkan skill baru ini. Apakah kau mau mencobanya?" kata Ligan. Ketika itu kodam milik Yang Wei ketakutan melihat Ligan dan menyalahkan Yang Wei yang tidak bisa membunuh Ligan sebelumnya. Dan akhirnya kodam Dewa Aries tersebut pergi dan menghilang karena takut dihajar Ligan. Hal tersebut membuat Yang Wei takut sampai mau mati melihat Ligan yang siap menghajarnya. "Karena aku adalah pahlawan sesungguhnya, jadi kau akan kuberikan rasa sakit yang pernah kurasakan." Ketika itu Hugo dan timnya melihat Yang Wei yang sudah tepar dan tidak bisa bangkit lagi, dan melihat kertas di badan Yang Wei yang menulis kertas tersebut adalah Ligan. Keesokannya Ligan mendatangi museum. Tempat ini adalah penyimpanan artefak dan divine relic, dan Ligan juga merasakan artefaknya berada di tempat tersebut. "Wah, ternyata kau ada di sini juga ya, tusuk gigiku tersayang," kata Ligan. Dan ketika itu suara bel alarm berbunyi yang membuat para intel penjaga segera mengepung Ligan karena dianggap sebagai penyusup dan pencuri. "Mencuri pala bapak, kau apa? Aku kesini untuk mengambil barangku sendiri," kata Ligan.
Dan setelah itu Mas Ligan menggunakan skill tusuk giginya untuk melumpuhkan semua intel penjaga yang mengepungnya. Dan tusuk gigi tersebut berevolusi menjadi smell. Dan Ligan mendapatkan notif bahwa ia dapat membuat tempat workshop atau blacksmith di tempat manapun. Ketika itu Ligan merasakan aura yang sangat kuat dari Divine God di dalam peti yang ada di dekatnya. Percuma kalau pulang tanpa hasil. Saatnya looting lagi. Di saat itu Hugo melihat situasi di museum benar-benar sangat kacau. "Cuk, slow lah, jangan terlalu berlebihan," kata Hugo. Setelah looting, Ligan bertemu dengan Hugo. Seketika itu Hugo langsung menghampiri Ligan. "Masih, kenapa kau tidak mencariku dulu jika kau masih hidup? Dasar bajingan." Namun Hugo salah orang yang ia tanyakan sehingga Ligan merasa jengkel. "Bagaimana kau tidak mengenali seseorang, dasar Saint goblok?" Ya, akhirnya Hugo diajar oleh Ligan. Ketika itu kodam milik Hugo muncul, yaitu Divine God Sakit. Yang membuat dua orang tersebut kaget karena muncul dengan sendirinya tanpa diperintah. Namun kodam milik Hugo masih ragu apakah dia Ligan. Jadi dia sedikit menguji Ligan dengan panahnya, namun dihentikan oleh Hugo. "Bajingan ini, kodam baru ketemu langsung pengen ngajak B1," kata Ligan. "Kau tahu Hugo apa tujuanku sekarang? Ya, aku akan membantaimu dan para saint bajingan itu. Ia mengambil semua hartaku. Jadi saatnya kau menerima hukumannya ya." Akhirnya Hugo diajar kembali oleh Ligan. Ya, walau tidak sampai mati sih, karena mereka masih sahabat. Namun Ligan sadar bahwa ia masih dikejar oleh intel pengawas yang membuat Hugo kaget. "Kau berbuat apa lagi?" tanya Hugo. "Yah, aku sedikit looting sih di dalam." Akan tetapi para intel tersebut sadar bahwa akan muncul makhluk penjaga jika situasinya seperti ini. Tiba-tiba muncul avatar Dewa Aries yang bernama Beast of Will. "Masih, ayo kita pergi dan tinggalkan lootinganmu di sini," kata Hugo. "Tunggu, Co, aku punya rencana dengan makhluk ini," kata Ligan. Ketika itu Ligan menyuruh slime-nya untuk mengeluarkan pisau dan merubah pisau tersebut menjadi pedang dengan aura yang sangat kuat. "Apa-apaan aura yang sangat kuat ini?" kata Hugo. Setelah itu Ligan mendapatkan notif yang memberitahu jika ia mendapatkan skill baru. Skill baru ini berfungsi untuk melihat titik lemah lawan. Dan akhirnya Ligan memulai serangannya ke avatar dewa tersebut. Namun Ligan membiarkan dirinya diinjak oleh makhluk tersebut. Bau kakimu membuatku akan mati saja, sialan." Ketika itu Ligan langsung memotong salah satu kaki avatar dewa tersebut, yang membuat makhluk tersebut semakin mengamuk dan akan memakan Ligan dengan mulutnya. Namun Ligan menggunakan skill Trait Opicius yang sudah diaktifkan. Serangan kecil dulu, Snake Hunter. Serangan itu langsung mengenai makhluk tersebut dan menghancurkan museum milik Yang Wei karena efek serangan Ligan yang besar, dan membuat avatar dewa langsung mati, serta Ligan naik level karena berhasil mengalahkan avatar dewa tersebut. Namun ada notif tambahan bahwa memberitahu, maukah Anda menerima Beast of Will sebagai avatar Anda? Wow, menarik sekali. Seharusnya avatar ini cuma bisa diperintah oleh majikannya. Namun, apakah aku bisa juga ya memerintahnya? Baiklah kalau begitu, mari kita coba, kata Ligan. Seketika itu, Ligan memberikan auranya ke avatar dewa tersebut supaya hidup kembali dan membuat dia menjadi avatar milik dewa Ligan. Wah, skill ini bisa digunakan sebagai bank berjalan ya. Soalnya dia Beast of Will, kata Ligan. Ligan senang dong punya pet baru yang membuat Hugo sedikit iri lah. Dan Ligan memberikan nama baru ke hewan tersebut, yaitu Piggy Bang. Nama ini cocok denganmu bukan? Kata Ligan. Keesokannya Ligan masih kesal karena dia terjebak di tower selama 20 tahun. Hugo malah asik-asikan aja dan sempat dia menikah dan mempunyai anak. Setelah meminta maaf, Hugo menanyakan bagaimana kau bisa selamat di neraka tersebut atau lubang jebakan tersebut. Singkat cerita, Ligan memberitahu bahwa bos tower tersebut, yaitu Crimson A, masih hidup di sana. Yang aku bunuh waktu itu adalah bukan tubuh aslinya, jadi memang mudah mengalahkannya. Akan tetapi aku ditusuk oleh seseorang dari belakang
dan membuatku terjatuh ke dalam lubang tersebut. Bahaya sesungguhnya memang berada pada lubang tersebut. Walaupun aku sudah mengalahkan Crimson A, akan tetapi dia dibangkitkan kembali oleh pemilik menara tersebut. Dalam pertarungan yang lama, akhirnya aku bisa membunuh semua disaster di dalam lubang tersebut. Dan aku pingsan setelah itu. Dan setelah sadar, aku mendapatkan semua kekuatan ini dan tanda di tangan. Jadi intinya orang yang menusukku waktu itu, dia tahu segalanya tentang Tower Demons. Jadi itulah rencanaku untuk balas dendam serta menghabisi para Saints yang kabur seperti dirimu, Taixo. Sebelum menjalankan rencananya, Ligan membuat equipment. Setelah mengeluarkan semua itemnya, ia membuat mainan kuda berubah menjadi Divine Relic karena disatukan dengan item tersebut yang bernama Fake Crimson Horse tingkat B. Dan item ini juga memiliki ego dan sifatnya sendiri. Jadi wajar jika sedikit tersinggung karena dikritik oleh Hugo. Yah, padahal aku berniat membuatkanmu loh dengan equipment, dengan material yang tersisa. Mungkin tidak jadi deh, karena kau kritik jelek soalnya, kata Ligan. Tunggu Ligan, aku berubah pikiran tentang desain. Desainmu memang hebat, teknikmu paling jos, Markotop. Jadi buatkan aku juga ya, kata Hugo. Singkat cerita, Ligan akan membuka peti yang ia dapat dari lootingan di museum waktu itu, yaitu Divine Relic Aries dengan Red SS. Bagaimana kau bisa mendapatkan item ini? Ini hanya Yang Wei saja yang bisa membukanya, kata Hugo. Aku membawa barang ini untuk sebagian penyimpanan item Divine dan membuat material dengan barang ini, kata Ligan. Terus bagaimana kau akan membukanya jika orangnya tidak ada di sini, kata Hugo. Namun Ligan mempunyai rencana untuk membuka item tersebut. Di lain sisi, di rumah Blue House, para petinggi Korea sedang rapat karena masalah tidak bisa mengalahkan Spider Queen sebelumnya, lalu dikalahkan oleh orang yang tidak dikenal. Ketika itu Bishop Leo, yaitu Oliver, dan Bishop Gemini, Choi Song Yu, berada di sana. Dalam perdebatan tersebut, mereka mengklaim bahwa yang membunuh Spider Queen adalah tim Gemini. Namun tim Leo tidak bisa menerima hal tersebut, sehingga membuat mereka emosi. Ketika itu ada seseorang yang memberitahu ada info dari saluran berita, yang memberitahu ada postingan yang memperlihatkan foto Yang Wei yang sudah tepar dan tulisan I'm back. Dan tulisan tersebut setelah dicek 99% mirip tulisan Ligan. Hal tersebut membuat Hugo emosi karena menyebarkan informasi yang menggemparkan. Ini adalah pernyataan perang untuk memulai membantai para Saint, kata Ligan. Ini sudah menjadi masalah jika semua orang tahu bahwa kau membunuh Yang Wei, kata Hugo. Membunuh katamu? Yang Wei belum mati, Cok. Aku sengaja tidak membunuhnya. Dan lebih tepatnya dia juga tidak hidup sih, kata Ligan. Akhirnya Ligan menunjukkan boneka yang ia buat. Dan ternyata jiwa Yang Wei berada dalam boneka tersebut. Ligan bajingan tengik, kata Yang Wei. Ketika itu Ligan menunjukkan dagger atau pisau yang dulunya membuat ia terjatuh dalam lubang neraka. Hugo sedikit kaget melihat dagger tersebut karena bentuk dan ukirannya bukan dagger biasa. Jadi bukan Yang Wei yang menusuknya, kata Hugo. Jika Yang Wei pelakunya, mungkin sekarang dia sudah tidak bernyawa lagi sekarang, kata Ligan. Ketika itu Mas Ligan akan pergi ke toko relik karena diberitahu oleh Yang Wei jika ia melihat dagger tersebut juga dijual di sana. Di lain sisi di museum, para intel datang untuk mengecek kondisi museum yang sudah hancur. Mereka diperintah oleh Saint Aquarius yang bernama Sophie Mardi. Anjir, namanya keren kali. Kita panggil saja Mbak Sophie, oke? Intel tersebut melaporkan bahwa di sini sudah tidak ada energi di Vanguard atau Saint Yang Wei tidak berada di sini. Hal tersebut membuat Mbak Sophie kesal sehingga akan membunuh orang di belakangnya. Ketika itu, ada asisten datang untuk melaporkan. Ia memberitahu jika ada Saint ikut serta dalam pelelangan relik, yang membuat Mbak Sophie kaget akan informasi tersebut. Malamnya Mas Ligan mengajak Sunjae untuk berteleport ke tempat toko relik. Dan Sunjae mengingat dari atasannya untuk merekrut orang yang telah membunuh Spider Queen atau Ligan untuk bergabung ke tim Gemini dan mendapatkan kartu Black Card jika ia bergabung. Ketika itu Mas Ligan memberikan dagger ke Sunjae untuk berjaga-jaga. Item tersebut bernama Janus Desire Rank A. Namun Sunjae sadar jika pisau ini miliknya karena berkarat dan tidak terpakai lagi. Jadi Ligan memperbaiki pisau tersebut dan mengembalikan ke Sunjae. Singkat cerita, akhirnya mereka sudah sampai di toko relik. Namun Mbak Sophie juga pergi ke sana untuk mengecek reliknya. Akan tetapi Mbak Sophie telat karena ada pelanggan pertama. Jadi dia harus menunggu pelanggan pertama selesai. Oh, tidak masalah, kita tunggu saja, kata Mbak Sophie. Ya, akan tetapi sifat aslinya memang begitu menjengkelkan sih.
pemilik toko tersebut adalah seorang rank SS. Jadi semua item relik dikoleksi dan dijual olehnya. Orang tersebut bernama Jin Myung, seorang appraiser SS rank Virgo. Ketika itu Paman Jin menanyakan ke Li Gan, apa hubunganmu dengan Tuan Li Gan? Karena hampir semua item ini adalah miliknya. Dan dia seorang petarung yang hebat dan seorang blacksmith yang jenius. Sebenarnya Paman Jin belum tahu Li Gan sudah berada di depannya. Ia mengatakan bahwa tahu semua item yang asli dan yang KW, yang mirip relik yang dibuat Li Gan sebelumnya. Oh, tampaknya kau banyak ya mengetahui tentang Li Gan. Sambil malu mengatakan, tentu karena aku murid kesayangannya. Hihihi. Hah? Murid? Sejak kapan aku punya murid? Batin Li Gan. Sehingga Mas Li Gan ingin memukulnya karena sebagai seorang penipu. Namun ketika itu Paman Jin memberikan sebuah buku catatan dari Li Gan. Li Gan ingat bahwa ada seseorang yang dulu ngefans terhadapnya dan selalu mengikutinya. Di dalam catatan tersebut Paman Jin menjelaskan bahwa catatan yang tertulis tersebut adalah sebuah mahakarya yang sangat indah yang ditulis oleh Li Gan. Ya, sebenarnya tulisan tersebut hanya tulisan daftar skor hitku sih. Hede, dia nemu barang ini atau mungkin dia mencurinya ya, batin Li Gan. Namun Paman Jin memberi catatan tersebut cuma-cuma ke Li Gan agar bisa digunakan. Ketika sudah diterima buku tersebut, item tersebut memberikan aura yang berubah dari tipe relik berubah menjadi Divine God. Apa bereaksi kepada orang biasa? Apakah dulu Li Gan memberikan skill ke item ini untuk diberikan ke seseorang? Ketika itu, asisten Paman Jin memberitahu jika ada kerusuhan di luar. Hal tersebut dikarenakan Mbak Sophie menunggu di luar dan diperhatikan semua warga untuk memfotonya. Karena Mbak Sophie adalah Saint yang cantik rupawan. Ketika itu, Mbak Sophie terpaksa masuk ke toko relik karena dia bosan menunggu dan ingin bertemu dengan orang yang menghambatnya masuk ke dalam. Namun ketika melihat muka ganteng Mas Li Gan, Mbak Sophie kaget dan lemas karena ia melihat aura ular anaconda keluar dari tubuhnya. Apa-apaan tekanan energi ini? Yang aku rasakan ketika melihat orang ini seperti dililit ular, batin Mbak Sophie. Ketika itu Mbak Sophie lari keluar ketakutan akibat tekanan energi yang kuat dari Mas Li Gan. Ketika itu Li Gan mendapatkan notif. Notif tersebut menjelaskan bahwa ia menyerap divinity lawan karena orang tersebut mendekati Dewa Opicius yang diserap oleh Li Gan sebanyak 35% dari divinity Mbak Sophie, yang mengakibatkan dia lemes dan panas dingin mendekati Li Gan. Dan Li Gan menanyakan ke Paman Jin, apakah dia barusan seorang Saint? Tanya Li Gan. Kau tidak mengenalnya ya? Padahal fotonya banyak terpampang di mana-mana loh. Dia adalah Sophie Mardi, Saint Aquarius. Sophie Mardi? Yang membuat ngakak Mas Li Gan karena mengingat nama tersebut. Ternyata dia banyak berubah ya dari waktu dulu. Ya, walaupun penampilannya tambah cantik sih, tapi sifat busuknya masih belum hilang. Ya, kalau dikategorikan sebagai kebanyakan orang yang gak suka sih, dia adalah limbah atau sampah dari sampah, kata Li Gan. Namun Paman Jin mengatakan, aku heran semua orang menganggap perempuan itu seorang saint, padahal dia sangat licik dan egois. Wah, kok bener juga ya Paman, kata Li Gan. Dan Paman Jin mengatakan dia juga adalah seorang saint penyembuh Tuan Li Gan sebelumnya. Dengan alasan itulah dia memanfaatkan semua kekayaan Li Gan untuk diambil olehnya. Hal tersebut membuat Li Gan kaget karena mengumpulkan uang haram atas nama dirinya. Bangke lah, bisa-bisanya Sophie Mardi memanfaatkan namaku sebagai bisnisnya, kata Li Gan. Di lain sisi Mbak Sophie akhirnya pergi menjauh dari tempat tersebut. Ia mengingat bahwa aura ini sama seperti Li Gan dulu. Ketika itu Mbak Sophie menyuruh asistennya untuk masuk ke toko dan menyelidiki orang tersebut dan membunuhnya karena orang tersebut telah membuat Saint menunggu dan dibuat ketakutan olehnya. Singkat cerita, asisten tersebut kita sebut saja dengan Besti. Mbak Besti diberikan kalung Divine Relic oleh Mbak Sophie agar mendapatkan kekuatan Divine God. Karena ia tidak bisa menolak dengan atasannya, Mbak Besti menerima relik tersebut dan menerima perintah darinya. Di lain sisi, Sun Jae lagi jalan malam. Ia mendapatkan ada genangan air di jalan. Ketika dicek, ia kaget bahwa ada makhluk keluar dari genangan tersebut. Bukan hanya Sun Jae, namun semua orang dihadang makhluk tersebut. Dalang dari peristiwa ini yang tidak lain adalah Sophie Mardi dan asistennya. Namun Sun Jae datang dan mengatakan ke Mbak Besti, kenapa kalian menyerang para warga di zona netral? Batalkan sekarang juga, sialan. Tidak bisa mas bro, ini adalah perintah langsung dari Saint. Kau diamlah, kata Mbak Besti. Ketika itu Mbak Besti mengaktifkan Divine God-nya untuk menahan Sun Jae dalam gelembung airnya. Namun Sun Jae tidak tinggal diam. Dia berusaha untuk keluar dari gelembung tersebut sebelum ia pingsan.
Di lain sisi, Mas Ligan yang masih berada di toko mendapati ada atap bocor. Ketika itu Paman Jin ditangkap oleh Mbak Besti dengan skill airnya. Dan setelah itu Mbak Besti mengancam Ligan akan membunuhnya jika membuat Sein ketakutan karena merasa terganggu. Namun seketika itu Mas Ligan menghancurkan pisau yang mengancamnya sambil berkata, "Hede, jangan asal mengacungkan pisau ke orang yang tidak tahu apa-apa. Oi Paman Jin, minta mereka membayar ganti rugi karena membuat kerusakan di sini," kata Ligan. Dia bukan orang biasa. Bagaimana bisa orang menghancurkan pisau yang sudah diberikan kekuatan oleh Divine God? Batin Paman Jin. Ketika itu Mbak Besti akan menyerang Ligan dengan klon airnya. Namun Ligan mengatakan, "Mana lagi oi, ini mudah kali menghajar klon. Apakah ku hajar juga dirimu?" kata Ligan. Sial, bagaimana bisa klon airku yang setara dengan rank A bisa dikalahkan dengan jotosan saja? Orang ini berbahaya jika dibiarkan. Aku harus membunuhnya sebelum merepotkan Mbak Sophie nanti. Namun Mbak Sophie tidak tinggal diam. Ia mengeluarkan serigala putihnya untuk menyerang Ligan. "Aku ambil dagger ini ya Paman, karena katamu aku boleh mengambil barang sesuatu di sini. Dan lihatlah pertunjukan." Ketika itu Mas Ligan melesat dan membantai semua serigala di hadapannya berkat dagger yang dipakainya. Karena dagger tersebut jauh lebih mudah karena red A. Sebenarnya aku berniat mengambil relikku, namun aku menemukan emas di toko ini. Setelah membantai, Mas Ligan mendapatkan notif bahwa di dalam notif tersebut ia banyak menerima informasi. Dan yang terpenting bahwa ia tidak butuh tidur atau istirahat karena tahta dewanya bertambah. Sial, bagaimana bisa mengalahkan semua serigala yang kupanggil, kata Mbak Besti. Akhirnya Mbak Besti kabur dalam situasi tersebut karena tidak kuat menghajar Ligan. Padahal lagi seru-serunya loh, malah kabur kecoa itu, kata Ligan. Beberapa saat kemudian Sun Jae datang dan melapor bahwa ia dibegal oleh seseorang atau oleh Templar Aquarius. Dan beruntung dia bisa kabur dari sana. "Hedeh, kau telat cok, pestanya udah selesai," kata Ligan. Kau mengalahkan semua monster serigala ini? Ah, baguslah, lebih baik kita pergi dari sini sebelum serangan susulan datang, kata Sun Jae. Ketika itu Paman Jin mengatakan, "Sudah 20 tahun aku mengikuti jejaknya dan melihat cara bertarung dan menempa. Mungkinkah kau Ligan sebenarnya?" Hal tersebut membuat Paman Jin senang karena orang yang diidolakan itu masih hidup dan datang ke tokonya. "Terima kasih Sensei sudah mampir," kata Paman Jin. Akhirnya Ligan keluar dari toko relik tersebut. Sun Jae masih menanyakan sebenarnya apa yang terjadi di sana. "Bagaimana kau bisa jadi inceran Sein?" kata Sun Jae. "Tenang, sebentar lagi akan kutunjukkan sesuatu yang menarik," kata Ligan. Keesokannya Mas Ligan dan Sun Jae sedang mukbang es cendol dawet di warung Yusri. Ia mengingat bahwa Mbak Besti menjatuhkan sebuah badge yang disebut insignia. Nah, item ini bisa dipakai sebagai kartu kredit dan bisa menyimpan skill trial dari Sein lain. Ketika sedang asik mabar, mereka didatangi oleh Bishop Choi Songyuk. Sebenarnya Songyuk belum mengenal Ligan itu siapa. Jadi dia mengajak Ligan untuk bergabung ke tim Gemini. Merekrutku ya? Emang apa yang akan kau gunakan untuk membujukku masuk?" kata Ligan. Ketika itu Songyuk memberikan informasi bahwa Divine Relic milik Ligan akan ikut serta dalam pelelangan. Ini menarik. Baiklah, akan kutemani kau ke sana. Apakah tempat pelelangannya ada di sekitar sini? Kata Ligan. Karena ada Divine Relic milik Ligan ikut serta di sana, jadi tempat tersebut berada di atas kepala kita. Tempat tersebut berada di 1600 kaki di atas langit, atau bisa disebut tempat kota melayang Drachma. Tempat tersebut adalah tempat pelelangan yang sangat spektakuler. Di lain sisi, di kota melayang, Mbak Sophie masih kena mental berhadapan dengan Ligan. Walau masih mengingat Ligan sebenarnya sudah mati, dia masih terkena efek dari kekuatan Ligan sebenarnya. Ketika itu ada orang di sebelahnya untuk menyuruhnya pulang karena Mbak Sophie kelihatan mau berak. Orang tersebut adalah Saint Leo, yaitu Stephen Marker. Dan setelah itu Stephen keluar dari ruangan tunggu karena dia mengincar senjata atau relik milik Ligan di pelelangan. Ketika itu Mbak Sophie melihat Hugo berada di tempat tersebut. "Wah, nampaknya tamu spesial datang ya hari ini," kata Mbak Sophie. Sebenarnya Hugo datang ke tempat pelelangan karena Ligan sudah pergi duluan ke sana. Jadi Hugo menyusulnya agar tidak berbuat ulah. Ketika itu Mbak Sophie datang dan menyapa Hugo.
Namun Hugo tidak nyaman jika dia berada di dekatnya. Namun Mbak Sophie mengejek Hugo karena masalah tidak becus menjaga keluarganya, yang mengakibatkan Hugo mengeluarkan auranya untuk B1 dengan Mbak Sophie. Dan bruak, sudah kubilang pergi sana dasar lon. Tenang, kupikir kau melupakan kesepakatan kita yang dibuat 10 tahun yang lalu. Dan juga Saint seharusnya tidak menggunakan kekuatannya di sini. Jadi kau harus tahu resikonya. Ketika itu datang Ligan dari belakang. Hoi hama sialan. Dan Ligan menyentil pala Mbak Sophie sampai terpental dan tepar. Oi Texo, kenapa kau ada di sini? Tanya Ligan. Aku kesini mencarimu bangsat. Aku khawatir jika kau membuat ulah lagi di tempat seperti ini. Hah? Khawatir katamu? Lu homo ya? 20 tahun yang lalu Ligan menemui Mbak Sophie di rumahnya karena ia masih bermalasan di tempatnya. Karena semua rekan timnya banyak yang terluka dan dia tidak mengobati atau menolong temannya. Beraninya kau merobos masuk tempat ini, kata Mbak Sophie. Dan bruak, apa kau mau mati ya? Aku mengirimmu pergi ke dungeon untuk menolong tim kami. Kau malah santai aja di sini sialan. Dan orang yang berkorban menyelamatkanmu di dungeon, mereka semua sekarat karena melindungimu. Mana rasa terima kasihmu keparat? Sekarang ayo pergi, selamatkan mereka, kata Ligan. Memang kenapa masalahnya jika orang-orang itu mati? Menyelamatkanku karena aku seorang saint, kata Mbak Sophie. Mendengar perkataan tersebut membuat Mas Ligan naik tensi dan menggampar Mbak Sophie sampai terbangun dari mimpinya. Ya, semua itu hanya mimpi dari Mbak Sophie yang sudah terikat di kursi. Wah, akhirnya aku sudah bangun ya hama sialan. Gimana, tidurmu nyenyak? Apa ini? Lepaskan aku. Beraninya kau melakukan ini kepada Saint. Cepat lepaskan, kata Mbak Sophie. Ini orang masih belum berubah ya dari 20 tahun yang lalu. Deh, makin cantik kok makin tolol otaknya. Kau pikir aku masih sama apa 20 tahun yang lalu? Sekarang berbeda sialan. Kau pikir aku diam saja apa? Batin Mbak Sophie. Ketika itu Mbak Sophie akan melelehkan tali yang mengikatnya. Namun Mas Ligan menyentil di jidatnya Mbak Sophie. Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau akan lakukan? Kata Ligan. Akan tetapi Mas Ligan terkena racun karena menyentuh Mbak Sophie karena efek pertahanan dari Saint Aquarius, yang menimbulkan tubuh Ligan akan meleleh karena terbakar. Hahaha, mampus kau dasar bajingan. Akan tetapi Mas Ligan kebal dari racun tersebut. Hahaha, gak mempan kocak. Nih salam jari tengah sialan. Bagaimana bisa kebal oi? Curang jir, skillnya nge-cheat, kata Mbak Sophie. Ketika itu Ligan menginterogasi Mbak Sophie soal hartanya dan namanya digunakan sebagai bisnis untuk memperkaya diri. Kalau begitu inilah hukumannya. Ketika itu Mas Ligan mengajar Mbak Sophie dengan sentilannya. Hal tersebut membuat notif dan informasi dari Saint muncul serta menyerap Divinity dari Sophie sebanyak 40%. Namun Mas Ligan juga masih bingung dengan Divinity itu apa. Jadi kesimpulannya Divinity itu adalah energi dari Divine God. Jadi Divinity diserap atau diambil sampai 0%, maka Saint atau Templar akan mati jika dilanjutkan. Setelah mengajar Mbak Sophie, Mas Ligan akan pergi ke tempat pelelangan karena waktunya akan dimulai. Dan Ligan menyuruh Go untuk membuang Saint sampah ini keluar. Aku pergi dulu ya guys, sampai jumpa, kata Ligan. Beberapa saat kemudian Steven datang menghampiri Hugo dan Sophie yang sudah tepar. Ketika itu Steven sedikit marah melihat Mbak Sophie terikat dan babak belur. Hugo, apa yang kau lakukan di sini? Ketika itu Steven menanyakan ke Hugo, apakah kau juga mengincar Divine God dari Ligan? Karena datang ke tempat pelelangan. Dan juga aku sekarang sedang bekerja sama dengan Mbak Sophie. Ya, sebagai bodyguardnya sih. Tapi nampaknya kau sudah mengejarnya ya. Namun Hugo menjawab, aku juga ada urusan di sini. Cih, kau masih mengincar relik milik Ligan itu? Memang kau pikir sudah kuat apa untuk memakai relik tersebut? Kata Hugo. Akan tetapi Steven mulai menunjukkan auranya karena diejek Hugo, yang membuat tempat tersebut mulai bergetar. Dan Hugo juga mulai bersiap dengan aura Saint-nya. Oi Hugo, jangan sekali-kali kau menyebut nama tersebut di depanku. Sambil memegang tangan Hugo. Kau tahu, aku lebih kuat darinya sekarang, kata Steven dengan aura Saint-nya. Akan tetapi ada orang dari tim Leo memberitahu bahwa pelelangan sudah dimulai dan orang Gemini sudah memborong relik milik Ligan. Hal tersebut membuat pertikaian dengan Steven dan Hugo berakhir di sini. Dan satu hal lagi,
Jika kau masih hidup lebih lama, jaga mulutmu itu. Karena saat ini lelang lebih penting daripada mengurusimu sekarang. Dan aku tidak peduli dengan wanita di sampingmu yang sudah kau hajar itu, kata Steven sebelum pergi. Singkat cerita, Mas Ligan berada di ruang VIP untuk membeli relik di pelelangan. Ia bersama Choi Song-yu dan Sun Jae. Mas Ligan banyak memborong relik miliknya karena dibayarin oleh Song-yu. Kau terlalu baik kawan, sampai kau bisa memborong semua relik ini di pelelangan, kata Ligan sambil minum ciu. Slow, sudah sepantasnya bagi kau, karena kau adalah orang hebat di sini, kata Song-yu. Ketika itu Song-yu lupa membawa black cardnya. Jadi sementara Sun Jae membayar untuk ciu yang diminum Ligan. Hede, jadi nombok lagi nih, kata Sun Jae. Tenang, aku membawa kartunya kok, kata Ligan. Sebenarnya kartu tersebut sudah diambil Ligan tanpa sepengetahuan oleh Song-yu. Sial, bagaimana dia bisa mengambilnya, batin Song-yu. Tapi tidak masalah, dia adalah seorang Rocky yang berhasil membantai monster Spider Queen. Jadi harus bisa dimanfaatkan sampai dia teler karena mabuk. Sebenarnya Choi Song-yu ingin memanfaatkan Ligan agar bisa masuk ke tim Gemini, karena sudah diberikan banyak traktiran gratis karena memborong relik di pelelangan. Ketika itu Choi Song-yu menawarkan jika bergabung dengan tim Gemini, Ligan bisa menjadi S-Rank dan bisa mendapatkan berkat dari Divine God, serta kekayaan dan semua keinginan Ligan bisa tercapai. Sekarang raihlah tanganku dan bergabung bersamaku menjadi Templar Gemini kelas S, kata Song-yu. Semua perkataan Song-yu tersebut membuat Mas Ligan ketawa. Hahaha, kau memintaku untuk menjadi babu Divine God yang ampas itu, kampret. Hahaha, lucu kali cok. Anjay, aku sudah banyak memujinya dan menghabiskan uang agar dia masuk malah ketawa kegirangan kayak orang stres, kata Song-yu. Beberapa saat kemudian relik yang dimenangkan Ligan sudah sampai di tempat dan diambil oleh Ligan. Hal tersebut membuat Song-yu kaget bahwa Ligan memenangkan relik yang diincar oleh Saint Leo, yaitu Stephen Maker. Namun beberapa saat kemudian Saint Leo datang dan menghancurkan ruang VIP tersebut yang ditempati Ligan dan berkata, siapa yang mengambil Divine Relikku, sialan? Namun ketika itu Song-yu menjelaskan bahwa ada kesalahan pahaman di sini. Dia meminta maaf karena Rocky kami tidak mengetahui bahwa relik itu yang kau incar. Kalau begitu, bayar dulu itu relik dan berikan kepadaku, kata Stephen. Terima kasih, namun kau bayar setengahnya ya kalau begitu, kata Song-yu. Namun dalam batin ia mengatakan, kampret, ini sama seperti dipalak namanya. Sudah, jangan banyak omong kosong di sini. Aku kan memenangkan lelangnya, kok malah situ yang sewot. Kalau kau menginginkannya, kau harus membayar $200 juta kepadaku, kata Ligan. Ternyata ada orang Gemini yang bernyali besar di sini. Sebenarnya Ligan masih belum masuk ke Gemini, jadi dikira Stephen dia adalah orang Gemini. Sial, kita bisa dihajar Stephen di sini. Ini orang belum tahu Stephen itu siapa, batin Song-yu. Ketika itu Stephen datang menghampiri Ligan. Dengan aura C-nya, Stephen memperkenalkan diri ke Ligan. Ini akan menyengat lo kalau kau sentuh. Wah, ini orang juga semakin kuat ya dari 20 tahun yang lalu. Ya, wajar saja sih. Dia adalah Saint Leo yang tingkatannya di atas Aquarius dan Aries. Karena sudah mengarahkan tarinya ke lawan, jadi tidak puas untuk mencabiknya. Ini adalah sifat dari Saint Leo. Isilah, aku kan punya ular kadut, batin Ligan. Ketika itu terjadi bentrok energi antara mereka karena Stephen menyentuh pundak Ligan karena sudah banyak minum ciu. Hal tersebut tidak mempan terhadap Ligan karena tekanan energi ini yang diberikan Stephen. Hahaha, enak kali cok. Punggungku kok pijet jadi gak sakit lagi nih karena habis nguli selama seminggu. Hahaha. Loh, kok gak berefek ya? Apa dia memindahkan kekuatanku ya? Batin Stephen. Skill itu adalah skill Sleeve Smash. Itu skill milikku dulu yang kau pelajari dariku. Dan kau menggunakan ke arahku yang gak berefek lah bos. Dulu kau berguru kepadaku untuk mendapatkan skill tersebut. Namun kau malah memamerkannya ke semua orang dan tidak melindungi dunia. Rasanya percuma saja memberikan skill ini kepadamu, kata Ligan. Bagaimana kau bisa tahu skill ini? Siapa kau sebenarnya, sialan? Kata Stephen. Namun ketika itu ada panitia lelang datang untuk memanggil mereka bahwa acara utama pelelangan akan segera dimulai.
Ketika itu Steven mengatakan, "Kita akan bicara lagi, dan aku punya banyak pertanyaan kepadamu. Dan tunggulah, serta aku akan mengambil relik yang kau dapatkan itu," kata Steven sebelum pergi. Akhirnya Steven pergi dari tempat tersebut. "Masih, kau tidak apa-apa?" kata Sunjae. "Ini orang bukan orang biasa. Siapa dia sebenarnya? Bagaimana bisa menahan kekuatan dari Saint Leo?" kata Songyo. Di acara pelelangan bahwa ada satu relik legendaris yang dilelang. Karena relik ini banyak berjasa membantu Ligan dalam setiap raid. Karena itulah Steven mengincar relik ini untuk didapatkan. Sekitar 20 tahun yang lalu para Saint melakukan raid di Pulau Beracun, dan Ligan juga ikut serta di dalam raid tersebut. Raid kali ini diliput oleh media live dari stasiun TV ABC. Dan para Saint tidak kuat akibat tekanan racun dalam pulau tersebut. Namun beda dengan Ligan, dia bisa masuk ke dalam pulau beracun tanpa terkena efek racun dari pulau tersebut. Karena itulah membuat iri Steven dengan kekuatan Ligan. Sebenarnya aku ini kurang apa? Padahal dia tidak diberkati oleh Divine God, dan dia solo lagi di dungeon ini. Sial, batin Steven. Ketika itu Ligan kembali dari solo raidnya dan membawa balung serta mengambil semua lootingan di dungeon tersebut. Wah, lihat pemirsa, Babang Ligan kembali dari solo raidnya selama 4 hari. Karena tekanan racun yang kuat, jadi tim reporter kami tidak bisa mendekati pulau. Dan kami akan menginfokan kembali updatean selanjutnya, kata reporter. Ketika itu Steven sadar dari renungannya dan meminta rekannya untuk mundur dan pulang, serta meninggalkan senjatanya di pulau tersebut. Aku tahu itu bukan kekuatan atau berkat dari Divine God, melainkan senjata. Ya, senjata yang diperlukan, kata Steven. Ketika itu relik yang diperlihatkan di pelelangan adalah relik balung atau tulang yang dulu Ligan pakai di raid. Senjata inilah yang diincar oleh Steven di pelelangan. Namun di luar tempat tersebut muncul sosok disaster yang menunggu di puncak menara dan merasakan kekuatan relik milik Ligan. Di saat acara berlangsung, Ligan merasa tidak tertarik dengan balung yang dilelang tersebut, dan banyak para kolektor yang mengincar relik tersebut, sehingga harga dari balung tersebut semakin tinggi. Dan semua orang kaget bahwa ada yang menyebut harga $1 miliar untuk balung tersebut. Ya, dia adalah Steven itu sendiri. Hal tersebut membuat semua orang kaget dan panitia lelang lemes dengan tawaran Steven yang gak ngotak itu. Apa? 1 miliar? Bahkan 10 miliar aku bayarin, kata Steven. Hal tersebut membuat Mas Ligan kaget bahwa balungnya terjual dengan harga $1 miliar. Di lain sisi, 2 orang kebersihan melihat sosok disaster yang sudah mengawasi tempat tersebut. Dan bruak, disaster tersebut mulai masuk ke tempat pelelangan. Akhirnya kutemukan Divine Relic milik Ligan. Serahkan Divine Relic itu kepadaku, kata disaster. Ketika itu disaster tersebut mulai menyerang Steven yang membawa balung milik Ligan. Namun Steven mudah menghajarnya sampai keluar dari tempat tersebut dengan menggunakan balung. Hahaha, ini hoki kali bisa langsung ketemu disaster di sini, dan aku bisa langsung menguji Divine Relic ini, kata Steven. Hal tersebut membuat menara untuk berteleport dari bumi ke kota melayang hancur karena benturan dari disaster tersebut. Dan jika itu menghantam kota melayang, maka tempat ini akan hancur dan jatuh ke bumi. Ketika itu para warga dan anggota Templar bersatu untuk menghentikan runtuhnya tempat tersebut dengan kekuatan dan sihir mereka, namun tidak bisa menahan runtuhnya menara tersebut. Ketika itu Hugo datang membantu para Templar dengan kekuatan Saint-nya dan menghancurkan menara tersebut sebelum jatuh menimpa mereka. Akan tetapi muncul disaster kedua dan akan mulai menyerang para warga di dekatnya. Ketika itu Hugo akan diserang oleh disaster di belakangnya. Namun seketika itu Ligan datang mendupaknya dan sampai terpental dan tepar. Hoi Texo, kenapa kau noob kali lawan monster ini, kata Ligan. Sorry, tadi aku ambil buff biru dulu. Hal tersebut membuat Mas Ligan emosi melihat Hugo yang tidak bisa mengajar disaster, yang mengakibatkan mereka sedikit ada pertikaian kecil. Beberapa saat kemudian Steven datang untuk membantai disaster. Minggir sialan, akan kubantai disaster tersebut dengan balung ini, kata Steven. Deh, ini orang masih aja nafsu ya mengajar disaster, kata Ligan. Namun ada disaster biru yang berhasil menghindar dari room badai petir tersebut. Ketika itu Steven dengan PD-nya untuk melakukan B1 dengan disaster biru yang tidak terkena damage petir. Baiklah, ini akan menjadi pengetesan terakhir untuk balung ini, kata Steven.
Ketika itu Steven mulai melancarkan pukulannya dengan balung ke arah disaster tersebut. Namun disaster itu tidak terkena damage dari balung tersebut. Hal itu membuat semua orang yang melihat Steven jadi bengong, termasuk Steven sendiri. Loh kok nggak mempan? Coba dites lagi, batin Steven. Ketika itu Steven menggunakan energi penuhnya menggunakan balung untuk memukul disaster tersebut ke semua sisi. Akan tetapi disaster tersebut masih tidak mempan dipukul dengan balung tersebut, yang membuat disaster itu kesal dan menampol Steven sampai teler. Wah, itu aneh. Harusnya serangan gue bisa melukainya. Dan kenapa balung Ligan ini tidak berefek ke disaster tersebut? Kampret, singa tolol itu malah mengurung kami di sini bersama disaster dan warga di dalam zona, kata Ligan. Ketika itu para warga sudah terinfeksi virus yang dikendalikan disaster merah sebelumnya. Hal tersebut membuat Ligan dan Hugo ragu menyerangnya. Slow cok, aku punya rencana, kata Ligan. Rencana apa lagi? Jangan bilang kau akan membunuh warga di sini yang sudah terinfeksi, kata Hugo. Matamu membunuhnya. Kita buat saja mereka pingsan dan teler, kata Ligan. Baiklah, jika itu rencanamu, akan kubantu kau kali ini, karena aku bosan melihat dirimu solo terus menghadapi monster, kata Hugo. Baiklah, party dimulai. Ketika itu Ligan dan Hugo mulai mengeluarkan aura Saint-nya untuk mulai menyerang. Ketika itu Ligan menyerap semua efek racun atau virus yang menjangkiti para warga, dan Ligan melesat ke arah disaster tersebut. Namun disaster itu mengarahkan serangannya ke warga, bukan ke Ligan. Akan tetapi ada Hugo di sana untuk melindungi warga yang akan diserang disaster. Boleh juga ayahmu bisa mengenai serangan disaster itu, kata Ligan. Slow, aku ini top global tingkat RT loh, kata Hugo. Dan setelah itu Ligan akan menonjok disaster tersebut dengan kekuatan penuhnya. Dan bruak, disaster tersebut hancur dan modar. Mantap lah bro, hanya sekali jotos saja, kata Hugo. Sudah aku bilang ini easy slow, kata Ligan. Ketika itu tangan Ligan dengan simbol ular yang mengeluarkan banyak notif bahwa ia mendapatkan skill baru. Maukah Anda menggunakan jumlah Divinity Charge? Anda akan mengaktifkan Victory Instinct level 1. Terima atau tidak? Melihat notif tersebut membuat Mas Ligan memilih terimalah, masa enggak? Apakah aku harus mencobanya ya, batin Ligan. Di lain sisi, Steven di luar portal kembali tersadar dan mulai akan menyerang disaster di hadapannya. Sial, baru kali ini aku terpojok oleh monster sialan ini. Apakah balung dari Ligan ini tidak cocok kepadaku? Atau aku masih selemah ini melawan disaster sialan itu, kata Steven. Beberapa saat kemudian, Mas Ligan berhasil keluar dari portal yang dibuat Steven, yang membuat Steven kaget melihat Ligan bisa keluar dari portal yang dia buat. Namun setelah keluar, disaster tersebut langsung ingin menyerang Ligan. Woi, berhenti disaster sialan, kata Ligan, yang membuat disaster tersebut ambruk dan tidak bisa bangkit lagi. Ketika itu Mas Ligan mendekati disaster tersebut dan mulai menyerap energinya dari disaster itu. Sial, bagaimana bisa orang sepertimu mempunyai kekuatan seperti ini? Kau bukan manusia, kata disaster tersebut. Udah kalah banyak bacot pula disaster kampret, kata Ligan. Ketika itu Steven tidak menyangka bahwa ada seseorang yang mudah mengalahkan disaster yang sulit dikalahkan olehnya. Itu tidak mungkin. Hanya ada satu orang yang mempunyai kekuatan besar seperti ini. Kalau bukan dia, nampaknya kau sudah sadar juga ya, singa sialan. Dan kau bersenang-senang sambil mengotori namaku, kata Ligan. Tidak mungkin, kau Ligan. Ketika itu Steven langsung ingin menyerang Ligan. Akan tetapi Mas Ligan dengan mudahnya menahan pukulan dari Steven. Nampaknya kau suka ya sama balung ini, kata Ligan. Ketika itu Mas Ligan menghancurkan balung tersebut dan membuat Steven kaget dan panas dingin karena mendapatkan relik ini begitu sangat mahal dan dihancurkan oleh Ligan. Kalau begini giliranku kan untuk menyerang, kata Ligan. Ketika itu Ligan langsung menonjok Steven dengan kekuatan penuh sampai ia terjatuh dari kota melayang. Di lain sisi, Mbak Sophie sadar bahwa ia masih terikat di kursi. Beberapa saat kemudian, para warga yang terjebak dan terinfeksi akhirnya berhasil diselamatkan oleh Mas Ligan dan Hugo. Dan setelah itu, Ligan menyuruh petnya atau Piggy Bank untuk segera looting di tempat tersebut karena banyak item berceceran.
Ketika itu Ligan mengatakan bahwa ia ke tempat ini atau di kota melayang dia tidak sendirian, melainkan ditemani oleh Sun Jae, yang mengakibatkan Hugo kaget bahwa anaknya sudah terbawa pola pikir Ligan itu sendiri, karena mereka begitu sangat mengagumi dan fanatik mengenai Ligan. Itulah mengapa Hugo untuk tidak terlalu fanatik kepada Ligan, karena mungkin sikap dan sifatnya Ligan akan tertular ke anak mereka. Ketika itu Hugo mengajak Ligan untuk segera pergi dari tempat tersebut, namun mereka malah dipanggil oleh Sun Jae dari belakang. "Ayah, kenapa kau ada di sini?" kata Sun Jae. Ketika itu muncul sisa disaster sebelumnya yang dikalahkan Ligan. Disaster tersebut akan menyerang Ligan, namun semua itu dihentikan oleh Slam-nya yang memakan semua sisa-sisa disaster tersebut. "Woi, apa yang kau makan? Cepat keluarkan, dasar Slam tidak taat kepada majikan," kata Ligan. Ketika itu Sun Jae melihat Slam tersebut di buku artefak milik Ligan, dan ayahnya berteman dengan orang yang menggunakan Slam ini. Mungkinkah kau Ligan?" kata Sun Jae kegirangan. Di lain sisi di Amerika, di markas besar Leo, ada sedikit perdebatan di sana bahwa Saint Leo atau Stephen diberitahu bahwa telah menghilang setelah jatuh dari kota melayang. Ketika itu Oliver menyuruh orang Gemini untuk menemukan Saint Leo dengan skill pencarinya. Namun hal tersebut tidak mungkin, karena sebelumnya ada pertikaian Oliver dari Leo dan Choi Song-yu dari Gemini di tempat Blue House. Dalam rapat tersebut ada salah satu anggota bahwa HP-nya ada yang berdering. Dia adalah wakil dari Saint Leo, dan dia adalah salah satu kardinal yang bernama Cheon Yo-ha. "Woi wakil Saint, seharusnya kau ikut menanggapi situasi saat ini dan ikut serta dalam Ngapain dicari singa tolol itu? Sorry, maksudnya kenapa kalian begitu khawatir dengannya? Padahal dia punya badan yang kuat, masa ia tidak selamat?" kata Mbak Yo-ha. Ketika itu Mbak Yo-ha di WA Sun Jae untuk segera pulang, karena di rumah kedatangan tamu yang spesial. Mungkin bisa dibilang paman. Dia adalah orang yang luar biasa, kata Sun Jae. Dan seketika itu Yo-ha pergi dari tempat tersebut. "Sorry guys, gua pulang dulu ya. Kalian cari aja solusinya sendiri," kata Mbak Yo-ha. Di lain sisi di markas Mbak Sophie, banyak wartawan yang datang ke tempat tersebut. Mereka banyak melontarkan banyak pertanyaan mengenai kembalinya Ligan setelah dinyatakan mati 20 tahun yang lalu. Sebelumnya Mbak Sophie diberikan kalung di lehernya yang tidak bisa dilepas dari Ligan. Kalung tersebut memperlihatkan notif ke semua orang bahwa ia harus menjelaskan situasi yang sebenarnya 20 tahun yang lalu. Hal tersebut membuat Mbak Sophie stres, karena jika mengungkapkan kebenaran maka ia akan dihajar oleh Saint lainnya. Dan jika tidak memberitahu kebenarannya maka Ligan juga akan menghajarku. Wah, Ligan jancuk. Berita tersebut mulai cepat tersebar ke seluruh dunia. Dan ada seseorang yang melihat berita tersebut dan berkata, "Ini tidak bisa dibiarkan terlalu jauh," kata orang tersebut. Keesokannya Mas Ligan dan Hugo Gabut sedang beradu skor memanah. Yah, walau tembakannya pas sasaran terus sih, tapi Ligan menggunakan mata penutup, jadi skornya lebih tinggi dari Ligan. Ketika itu datang Sun Jae memberikan es ke Ligan. Namun Hugo juga iri hal tersebut dan juga ingin dibuatkan juga. Akan tetapi Sun Jae mengatakan, "Kau punya kaki dan juga bisa digunakan untuk buat jalan. Kenapa kau tidak mengambilnya saja sendiri?" kata Sun Jae. Anjir, ini orang durhaka banget sama orang tuanya, cok. Ketika itu Ligan mendapatkan ada notif muncul, bahwa notif tersebut memberitahu bahwa Sanctuary konstelasi telah dibuat. Anggap saja tempat ini singgasana dari dewa lah. Karena singgasananya terbatas dan tidak luas, maka Ligan harus merekrut anggota bawahan. Jika semakin banyak pengikut, maka Sanctuary akan besar dan kuat. Ketika itu Ligan diberitahu Sun Jae untuk segera berangkat, karena Ligan ada pertemuan dengan seseorang. Setibanya di lokasi, Mas Ligan disuguhi ayam goreng crispy KFC untuk mukbang di sana. Dan ia bertemu dengan Choi Song-yu untuk membahas masuknya Ligan ke tim Gemini. Ketika itu Ligan punya rencana untuk membantai Saint selanjutnya, yaitu si penyihir. Anjir cok, mirip Raiden Shogun. Akan tetapi Ligan memberikan syarat jika Song-yuk ingin Ligan masuk ke tim Gemini, dengan memberikan lencana milik Song-yuk ke Ligan. Karena lencana ini bisa digunakan banyak keuntungan sebagai Divine Cadre. Dan jika kau berikan lencana itu, ini akan menjadi keuntunganmu bukan? Di masa depan nanti, kata Ligan. "Baiklah, akan kupikirkan nanti soal masalah ini," kata Song-yuk. Ketika itu Sun Jae sedang menunggu di warkop.
karena Mas Ligan sedang sibuk dengan seseorang, maksudnya dengan Songyuk. Asik, jika dia datang, nanti aku minta dia menandatangani daggerku ini. Wihihihi. Ketika itu dagger milik Sunjae diambil seseorang, yaitu Templar Gemini kelas A yang bernama Yeon Shinwo. Maksudnya Yeon Siwo. Woi, kembalikan dagger itu sialan, kata Sunjae. Sial, kalau bukan anak dari Sen Libra, aku harus memikirkan tindakanku untuk menghajarnya, batin Sunjae. Ketika itu rekan dari Yeon Siwo menahan Sunjae karena terlalu berisik. Dagger ini keren juga ya. Aku penasaran siapa yang membuatnya, Ligan kah? Atau peninggalan dari ibumu itu? Kata Yeon Siwo. Ketika itu tingkat emosi Sunjae meluap dan mengaktifkan skill pasif dari dagger tersebut. Dan keluarlah Mas Ligan dari dagger tersebut. Karena ada ancaman dari Sunjae, jadi Ligan terteleport secara otomatis ke dagger tersebut dan menyundul Yeon Siwo. Oi Sunjae, kok kayak meteleportkanku ke sini, kata Ligan. Masih, kok tepat waktu datang ke sini dari mana aja, kata Sunjae. Waduh cok, aku lagi mukbang di fried chicken, mumpung dibayarin Songyuk tadi. Nampaknya ada ancaman di sini ya. Jadi ini orang yang membulimu. Hahaha, akan kubalas jika ada salah satu orangku jika dilukai, kata Ligan. Ketika itu sebelum ke teleport, Songyuk akan memberikan badge lencana ke Ligan. Ketika sudah diberikan lencana tersebut ke Ligan dan akan menandatangani kontrak, Mas Ligan langsung menghilang ke teleport ke tempat Sunjae. Bos, orang itu kabur menghilang tanpa membayar dan mengambil lencana kita. Gimana nih bos situasinya, kata orang di samping Songyuk. Ketika itu di warkop, Mas Ligan akhirnya menghajar orang yang membuli Sunjae di tempat tersebut. Namun Yeon Siwo tidak menyerah. Ia mengeluarkan skill Polaris Bull-nya yang menyumon banteng. Hal tersebut membuat semua pengunjung warkop lari ketakutan karena takut diseruduk banteng. Hahaha, inilah hasil tindakanmu yang berani melawan anak Saint. Kau berisik sekali bocah kampret, kata Ligan. Ketika itu Ligan menggunakan skill penyerap energinya dan mendapatkan informasi skill Polaris Bull. Dan skill ini adalah skill trial. Jika ingin permanen, maka harus membuat relik dari skill ini dalam notif tersebut. Tidak mungkin skillku diserap. Apa kau seorang penyihir, kata Yeon Siwo. Ketika itu Ligan memberikan serangan balik dengan api birunya, yaitu Manly Burning Passion Bull Polaris. Hal tersebut menimbulkan ledakan besar di warkop sampai atap di atas jebol. Dan Yeon Siwo langsung teler di tempat karena ledakan tersebut. Oi Sunjae, jika ada orang lain lagi yang mengancammu, panggil pamanmu ini, kata Ligan. Ketika itu datang Cheon Yoha mencari Sunjae. Mbak Yoha adalah kakak dari Sunjae. Ketika itu Sunjae memperkenalkan Ligan ke Mbak Yoha. Namun Mbak Yoha sedikit tidak percaya bahwa orang ini Ligan karena terlihat masih muda dan ganteng. Jika ia selamat, harusnya banyak yang terluka di sekujur tubuhnya. Akan tetapi Mbak Yoha nampaknya tidak terlalu mementingkan hal tersebut. Ia berterima kasih telah melindungi Sunjae sebelumnya. Namun Mbak Yoha meminta bantuan ke Mas Ligan untuk ketika ingin melanjutkan ucapannya, muncul disaster di belakang mereka. Tunggu Masih, aku akan memberikan lamaran setelah mengalahkan disaster ini, kata Mbak Yoha. Dan seketika itu Mbak Yoha melesat untuk membantai disaster tersebut. Oi Sunjae, apa kita tidak salah dengar ya yang mbakmu katakan, kata Ligan. Lamar apa weh, kata Ligan. Di hari itu banyak serangan disaster yang muncul di pusat kota. Namun hal tersebut mudah ditangani oleh Mbak Yoha. Akan tetapi semakin banyak disaster yang keluar, jadi Mbak Yoha tidak bisa menahan semua disaster yang keluar. Sialan, aku harus menyelesaikan ini semua. Setelah itu melamarnya, kata Mbak Yoha. Kalau begitu akan kugunakan ultiku sekarang. Ketika itu Mbak Yoha menggunakan skill terbaiknya, yaitu Lotus Flash, untuk mengalahkan disaster yang banyak dengan sekali serangan. Dan sambil berkata, jangan menghalangi lamaranku, dasar disaster sialan. Ketika itu Mas Ligan melihat situasi tersebut dan mudah diatasi oleh Yoha. Namun Mbak Yoha jadi tidak fokus karena melihat muka ganteng Mas Ligan. Hal tersebut membuat Mbak Yoha akan diserang oleh disaster yang tersisa. Akan tetapi Mas Ligan berhasil menyelamatkan Yoha dan Sunjae di sana. Ternyata ada seseorang yang berhasil menghindar serangan dari disaster milikku. Kau lumayan juga ya.
kata ratu disaster tersebut. Ini jackpot kali, ada tungku api berjalan. Kebetulan aku memerlukannya untuk menempa. Baiklah, akan kujadikan kau tungku pembakaranku, kata Ligan. Kau seru juga ya manusia. Aku suka dirimu, kata ratu tersebut. Dan setelah itu, manhwa Disaster Class Hero Return bersambung di sini. Kita lanjutkan di next chapter berikutnya, oke? Dan sorry guys, jika ada kesalahan kata maupun cerita. Dan dukung terus Manhwa Universe Indonesia dengan like dan subscribe. See you in the next